Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Rahayu, NPM 19050028, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5B dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai paradigma struktur, perilaku, kinerja, dan kluster industri. Pertama, pendekatan SCP. Ekonomika industri merupakan suatu cabang khusus dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan mengapa pasar diorganisasi dan bagaimana pengorganisasiannya dapat mempengaruhi cara kerja industri. Sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi, pokok bahasan dari ekonomika industri adalah tingkah laku perusahaan-perusahaan yang ada di dalam suatu industri. Kemudian, dalam ekonomika industri akan dipelajari mengenai langkah-langkah apa yang dilakukan oleh perusahaan terhadap para pesaingnya dan terhadap para konsumennya. Pada hakikatnya, analisis industri adalah upaya memanfaatkan peluang bisnis dan mengidentifikasikan cara mendapat keuntungan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk meramalkan perilaku para pesaing, baik pesaing lama maupun baru, yang akan memasuki pasar, pengembangan produk, metode, dan teknologi baru, serta pengaruh pembangunan dan perkembangan pada industri yang berhubungan. Pendek kata, analisis industri bertujuan menyajikan studi khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan industri. Kedua, struktur industri. Pengertian struktur sering disamakan dengan bentuk atau susunan komponen pada satu bentuk. Bila diartikan dalam konteks ekonomi, struktur adalah sifat permintaan dan penawaran barang dan jasa yang dipengaruhi oleh jenis barang yang dihasilkan, jumlah dan ukuran distribusi penjual atau perusahaan dalam industri, jumlah dan ukuran distribusi pembeli, diferensiasi produk, serta mudah tidaknya masuk ke dalam industri. Semakin besar hambatan yang masuk meliputi faktor-faktor yang Semakin besar hambatan yang masuk, semakin tinggi pula tingkat konsentrasi struktur pasar. Hambatan yang masuk meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah untuk memasuki pasar, yaitu besarnya investasi yang dibutuhkan, efisiensi tingkat produksi, bermacam-macam usaha penjualan, serta besarnya sunk costs. Ada 4 karakteristik struktural yang menyebabkan halangan dalam memasuki pasar. Pertama, skala ekonomi. Jika skala ekonomi bersifat ekstensif dan basis yang digunakan untuk memasuki pasar adalah basis biaya, maka pemain baru membutuhkan pangsa pasar yang signifikan untuk mencapainya. Artinya, pemain harus menerapkan harga relatif yang lebih rendah. Karakteristik kedua yaitu sunk expenditures oleh pemain baru. Investasi yang harus dikeluarkan untuk memasuki suatu pasar biasanya tidak dapat dikembangkan lagi. Sedangkan karakteristik ketiga, keuntungan yang disebabkan oleh adanya keunggulan biaya absolut atau absolute cost advantage, di mana pemain lama umumnya memiliki biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan pemain baru. Dan karakteristik keempat yaitu sunk expenditures oleh konsumen dan diferensiasi produk. Jika seorang konsumen diharuskan mengeluarkan biaya dalam menggunakan sebuah produk, maka ia akan keberatan untuk pindah ke produk lain. Alasannya, dengan mengalihkan konsumsinya pada produk lain, ia akan mengeluarkan biaya tambahan baru. Hubungan struktur, perilaku, dan kinerja. Kerangka analisis tujuan umum ekonomika industri adalah mengembangkan suatu alat guna menganalisis proses pasar dan dampaknya terhadap kinerja ekonomi. Struktur dan perilaku saling berintegrasi yang nantinya akan berdampak pada usaha penjualan yang merupakan elemen perilaku dan akan berpengaruh pula pada permintaan. Struktur dan perilaku akan memberikan pengaruh pada kinerja, lalu akhirnya akan berpengaruh terhadap laba yang merupakan tujuan utama setiap industri. Terakhir, kluster industri. Industri merupakan suatu aktivitas ekonomi yang tidak terlepas dari kondisi konsentrasi geografis.
Kluster merupakan cerminan konsentrasi geografis suatu kelompok industri yang sama. Kluster industri pada dasarnya merupakan kelompok aktivitas produksi yang amat terkonsentrasi secara spasial dan umumnya berspesialisasi hanya pada satu atau dua industri. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses kluster industri yaitu: pertama, adanya proses kluster membuat perusahaan yang ada dapat berspesialisasi lebih baik daripada perusahaan-perusahaan terkluster. Peningkatan spesialisasi nantinya akan membawa ke peningkatan efisiensi produksi. Kedua, dapat memfasilitasi perusahaan untuk meningkatkan penelitian dan inovasi dalam sebuah industri. Terakhir, proses kluster perusahaan sejenis akan mengurangi resiko bagi pihak pekerja maupun pihak pemberi pekerjaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.